Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Yang ini adalah bagaimana kemudian itu kita bisa jaga, bagaimana kemudian tanah apek itu yang ada sekarang itu bisa kita tata kelola baik, yang kemudian kalau misalnya itu digunakan untuk. Kalau untuk masyarakat umum dan awam, memang kadang masih perasaannya kayaknya mungkin aib kalau saya bilang. Padahal itu kalau kita adakan penjaringan. Selamat pagi pendengar dari kawasan Lipowolio, Tenggana Pada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memasang papan pemberitahuan di kawasan areal pegunungan lain atau APL di Kecamatan Sampolawa, mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penyerobotan terhadap tanah negara. Dukung pendidikan inklusif, Ketua SLB Kokolokuna Bau-Bau dorong orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus menyolokkan buah hatinya di sekolah pendidikan luar biasa. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Jumat tanggal 10 Januari 2025 bersama saya, Bu Zuda. Kita awali berita yang pertama. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memasang papan pemberitahuan di kawasan areal pegunungan lain atau APL di Kecamatan Sampolawa, mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penyerobotan terhadap tanah negara. Mengenai hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Tolong ya diamankan, dijaga koordinasi dengan teman-teman TNI Polri ya untuk berikan edukasi kepada masyarakat situ. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan resmi memasang papan pemberitahuan di awal penggunaan lain atau APL di Kecamatan Sampolawa. Pemasangan papan pemberitahuan itu dipimpin langsung Buton Selatan, M. Ridwan Badala bersama jajaran Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD, serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa pada Rabu kemarin. Papan pemberitahuan tersebut berisikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan penyerobotan, membangun dan memperluas pemukiman di lahan APL tanpa izin pemerintah daerah Buton Selatan. Ridwan Badala menyebutkan pemasangan papan pemberitahuan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan pengelolaan kawasan APL dilakukan secara terarah dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ini adalah bagaimana kemudian itu kita bisa jaga, bagaimana kemudian tanah apek itu yang ada sekarang itu bisa kita tata kelola baik, yang kemudian kalau misalnya itu digunakan untuk pemerintah, digunakan untuk yang lainnya, itu ditata kelola oleh pemerintah Kabupaten Buton Selatan. Ridwan Badala menyebutkan pengelolaan APL dengan tata kelola yang baik akan berdampak signifikan baik pada ekonomi, sosial, kemasyarakatan, terlebih pada bagaimana dapat melindungi sumber daya alam dan mengurangi dampak lingkungan. Untuk itu masyarakat diharapkan tidak melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tolong ya diamankan, dijaga koordinasi dengan teman-teman TNI Polri ya untuk berikan edukasi kepada masyarakat situ. Kita pasang plan ini bukan kita usir ya, tetapi pertama saya pasang plan ini supaya tahu bahwa kalian bangun rumah di tanah negara. Terus kamu bangun tinggal ya tinggal dengan syarat satu, jangan lagi dikembangkan. Kalau dikembangkan berarti ada kena hukum ya. Kedua, kalau negara butuhkan, pemerintah butuhkan, maka kalian siap untuk ganti rugi bangunan. Itu saja. Kemudian yang keempat, yang tanah yang belum dibangun jangan sekali dibangun, karena itu melanggar hukum. Di akhir pernyataannya, Ridwan Badala mengajak semua pihak untuk bersinergi bersama-sama mengawal pembangunan di Buton Selatan ke arah yang lebih baik. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau direncanakan akan dimulai pada tanggal 20 Januari 2025. Sekolah pertama dipilih untuk seremoni peluncurannya adalah dari SMA Negeri 2 Bau-Bau. Adapun Kepala SMA 2 Bau-Bau, Lahidi, setelah menerima kunjungan tim dari Badan Gizi Nasional, mengaku telah melaksanakan penandatanganan MOU di ruang kerjanya pada Kamis 9 Januari 2025. Adapun titik dapur umum program makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau sesuai pantauan Badan Gizi Nasional yang memenuhi standar untuk sementara di Gedung Arasalana.
Lahidi mengaku masifnya informasi terkait MBG dari sejumlah wilayah di tanah air ikut membuat penasaran para peserta didik. Nah, tidak jarang dari mereka menanyakan kapan dimulainya program makan siang di sekolah tersebut. Seperti apa yang juga ditandatangani dalam MOU, lanjut Lahidi, pihaknya atau pihak sekolah tinggal menerima paket makanan yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, sesuai dengan jumlah siswa yang ada di SMA Negeri 2 Bau-Bau, yaitu 1.354 orang. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Dukung pendidikan inklusif. Ketua SLB Kokolukuna Bau-Bau dorong orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus menyekolahkan buah hatinya di sekolah pendidikan luar biasa. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan. Di mana yang ada di lingkungan sekitar, ayo Bu, tolong Bu, disekolahkan itu anak-anak. Ketua Yayasan SLB Kokolukuna Suprihatin mengajak para orang tua di Kota Bau-Bau yang memiliki anak berkebutuhan khusus untuk menyekolahkan mereka di sekolah luar biasa atau SLB. Menurutnya, akses pendidikan bagi anak disabilitas sangat penting, bukan hanya karena merupakan hak dasar, tetapi juga untuk membantu anak berkebutuhan khusus menjadi individu yang lebih mandiri. Suprihatin menyampaikan keprihatinannya karena masih banyak orang tua yang menganggap anak disabilitas sebagai aib, sehingga memilih untuk menyembunyikan mereka dari masyarakat. Untuk membantu mengatasi stigma ini, Suprihatin aktif melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Bersama timnya, ia menjalankan program door to door di Kecamatan Bungi Bau-Bau untuk memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kalau untuk masyarakat umum dan awam, memang kadang masih perasaannya kayaknya mungkin aib kalau saya bilang. Padahal itu kalau kita adakan penjaringan, karena beberapa tahun yang lalu saya selalu adakan, setiap tahun saya adakan penjaringan di kelurahan. Di kelurahan itu kami minta di acara arisan PKK, sehingga kami bisa mengembangkan komunikasi ini di antara ibu-ibu. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui kegiatan seperti arisan PKK bersama kelompok ibu-ibu yang dinilai efektif dalam menyebarluaskan informasi. Suprihatin juga menegaskan pentingnya peran berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk mendukung pendidikan inklusif. Dengan upaya ini, Suprihatin berharap semakin banyak anak berkebutuhan khusus yang dapat menikmati hak pendidikan mereka dan menjadi bagian dari masyarakat yang inklusif. Tapi dengan adanya potensi-potensi anak-anak ini, selalu kita kolaborasi keluar, main angklung sama-sama dengan berbagai macam kelainan itu. Alhamdulillah sudah daya tariknya ke SLB sudah lumayan. Sejauh ini anak-anak difabel di SLB Kokolukuna dibekali keterampilan diantaranya di bidang kecantikan berupa merias, membatik, menghias tutup botol, tata boga, membuat spons cuci piring hingga melukis di atas tas kanvas. Bahkan beberapa hasil kerajinan mereka telah dipasarkan dan bernilai jual. Wadin Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bau-Bau mengajukan 3 paket proyek infrastruktur senilai total 20 miliar rupiah kepada pemerintah pusat. Adapun proyek yang diusulkan untuk tahun 2025 ini bertujuan untuk memperbaiki fasilitas pelabuhan dan juga pemecah ombak di wilayah Bau-Bau. Kepala Pelaksana BPBD Bau-Bau, Laude Muslimin Hibali, juga menyampaikan ketiga proyek tersebut meliputi rehabilitasi Pelabuhan Sulaap, Pelabuhan Tarafu, serta pembangunan pemecah ombak di Wameo. Ia menjelaskan usulan proyek ini telah disepakati dan juga diverifikasi oleh tim dari BNPB yang juga didampingi oleh BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurutnya, verifikasi langsung ke lokasi oleh tim pusat sudah dilakukan, meski masih ada beberapa kendala administratif yang perlu juga diselesaikan terkait persyaratan pekerjaan di laut. Ia mengatakan pihaknya diminta untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan juga beberapa instansi terkait, termasuk juga Balai Sungai yang berlokasi di Bali, untuk juga mendapatkan rekomendasi teknis yang juga diperlukan. Nah, meski telah menerima persetujuan dari Pertamina terkait lokasi perbatasan dengan Jembatan Sulaan, BPBD masih juga menunggu balasan dari Balai Sungai Bali. Menurut Muslimin, Pelabuhan Sulaa yang direncanakan direhabilitasi sepanjang 400 meter karena ada yang sudah roboh, dan pekerjaan ini akan juga
atau mengadaptasi desain dermaga pelabuhan Murhum dengan juga menggunakan tiang pancang dan juga beton. Rehabilitasi pelabuhan ini juga diperkirakan menyedot anggaran sekitar 10 miliar rupiah. Yang mengatakan proyek ini bukan hanya untuk memperbaiki infrastruktur pelabuhan, tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan dan juga kelancaran aktivitas perekonomian di Kota Bau-Bau. Muslimin menjelaskan, meskipun proyek ini diusulkan oleh BPBD, tidak menutup kemungkinan pelaksanaan pekerjaan akan juga dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Ia juga menyebutkan 2 pelabuhan rakyat yang diusulkan untuk direhabilitasi dan juga pembangunan pemecah ombak di Waimeo direncanakan akan didanai melalui dana hibah APBN. Pendengar, sebelum kami akhiri, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan memasang papan pemberitahuan di kawasan areal pegunungan lain atau APL di Kecamatan Sampolawa, mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penyerobotan terhadap tanah negara. Dukung pendidikan inklusif. Ketua SLB Kokolukuna Bau-Bau dorong orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus menyekolahkan buah hatinya di sekolah pendidikan luar biasa. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.